Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to the class. Today we are going to talk about expressing capability and incapability. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita dan ketidakmampuan kita dengan bahasa Inggris. Okay, there will be three situations, akan ada 3 situasi, yaitu di mana saat kita ingin mengungkapkan kemampuan kita di masa lampau, kemampuan kita atau ketidakmampuan kita di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Now, first of all, let us see how can we express our capability in English. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana caranya ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita dengan bahasa Inggris. Okay? If we want to talk about our capability in the past, ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita atau sesuatu hal yang bisa kita lakukan di masa yang lampau atau sesuatu yang sudah lewat tahun lalu, ketika kita masih kecil, atau ketika kita saat itu berumur di 15 tahun, atau pokoknya semuanya yang sudah terjadi di masa lampau, maka kita menggunakan modal could. Okay, it's could. C-O-U-L-D. Kita membacanya could. Okay. Nah, modal could ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita di masa lampau. Alright. Now, we would like to see again what else. Nah, present ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita yang bisa kita lakukan saat ini, kita bisa menggunakan modal can. Okay? Can. C-A-N. Can. Nanti saya akan berikan contohnya. Next, what is the third? Ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, kita bisa menggunakan modal will be able. This is for future, ya. Will be able. Will be able. Nah, ini artinya semuanya yaitu bisa. Could, can, will be able memiliki arti bisa atau mampu. Now, let us see the example. Sekarang kita akan melihat contohnya ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita di masa yang sudah lewat. Example, I could play marble well at the age of 10. I could play marble well at the age of 10. Saya bisa bermain kelereng dengan baik pada saat saya berumur 10 tahun. Ini artinya umur saya pada saat itu umur 10 tahun, saya bisa bermain kelereng dengan baik. Oke, kita menggunakan modal could. Ini mengartikan atau mengindikasikan kemampuan kita di masa lampau. What about the present situations? Sekarang bagaimana ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita di masa yang saat ini? What is that? I can design a house. I can design a house. Saya bisa mendesain atau merancang sebuah rumah. Ini mengartikan kemampuan kita yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu kita menggunakan modal can. Oke? Can. I can design a house. Saya bisa merancang sebuah rumah. Next, what about the future capability? Sekarang bagaimana ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita yang akan datang di masa yang akan datang? What is it? It's about I will be design a house when I finish my course. I will be able to design a house when I finish my course. Saya akan bisa merancang sebuah rumah ketika saya nanti menyelesaikan pendidikan saya atau kursus saya. Nah, kalau kita ingin mengatakan sebuah kemampuan kita yang akan kita raih di masa yang akan datang, kita bisa menggunakan will be able. Ini artinya kita bisa melakukan sesuatu dengan syarat ketika nanti kita sudah menyelesaikan sesuatu. Misalkan saya akan bisa merancang sebuah desain rumah ketika nanti saya selesai kursus saya. Okay? If you are still confused, guys, don't worry. You can ask me. Okay, you can text me or you can just put down your comment below. Kalau masih bingung, silakan give your comment below. Okay? Berikan komennya di bawah. Next is how if we want to talk about our incapability.
Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin mengungkapkan ketidakmampuan kita dengan bahasa Inggris? It's quite easy, we just put not. Sangat mudah sekali ya, kita hanya menambahkan kata not, atau artinya tidak. Kita lihat langsung, incapability. Past, oke, ketika ketidakmampuan kita di masa yang lampau, kita bisa menggunakan could not, oke, not artinya tidak bisa. Kalau tadi bisa, sekarang tidak bisa. Simple kan, kita hanya menambahkan kata not, yang artinya tidak. The next is, what about the present incapability? Sama halnya, ketika kita ingin mengungkapkan ketidakmampuan kita, saat ini atau yang present, hanya cukup menambahkan not, ya, yaitu jadinya cannot, tidak bisa. What about the future? Gimana kalau masa yang akan datang? Will not be able. Oke, will not be able. Sama, will not be able. Kita hanya menambahkan kata not di antara will dan be able. Now, what about the examples? Sekarang kita lihat bagaimana dengan contohnya. Oke. I could not play marble well at the age of 10. I could not play marble well at the age of 10. I could not play marble well at the age of 10. Saya tidak bisa bermain marble, bermain kelereng dengan baik pada saat saya berumur 10 tahun. Oke, ini mengingatkan kembali ketidakmampuan kita pada saat kita masih kecil, yaitu pada saat kita berumur 10 tahun. Alright guys, what about the present incapability? Bagaimana sekarang kalau kita misalkan ingin mengungkapkan ketidakmampuan kita di masa yang sekarang? Sekarang ya, bukan sekarang. What is it? I cannot design a house. I cannot design a house. Saya tidak bisa merancang sebuah rumah. Okay? And the next is, the future incapability is, I will not be able to come to your party. Nah, ini salah satu contoh ya. I will not be able to come to your party. Saya tidak akan bisa hadir di pesta kamu. Okay? I will not be able to come to your party. Alright guys, would like to sum up. Sekarang kita akan menyimpulkan lagi ya. Ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita di masa lampau, kita bisa menggunakan modal could. Oke. Ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan kita saat ini, kita bisa menggunakan modal can. Dan kemampuan yang akan datang, kita bisa menggunakan will be able. Oke. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan ketidakmampuan, kita cukup menambahkan kata not yang mengartikan atau yang bisa kita artikan sebagai tidak. Bisa, can, could, will be able. Tidak bisa, could not, cannot, atau will not be able. Could not itu biasanya kita singkat dengan kata couldn't. Oke. Kemudian cannot kita bisa singkat dengan kata can't. Oke. Well, now we would like to see the example of dialogue. Sekarang kita akan melihat contoh dialognya. There are two persons here between teacher and Afnan. Ada dua orang ya, antara guru dan Afnan. The teacher says, Afnan, there will be a speech contest. Let's enroll ourselves. Afnan, there will be a speech contest. Let's enroll ourselves. I can't take a part in speech contest. What can I do? You can talk about many topics. No worries, I will be able to help you. Oke, kita baca lagi ya. Afnan, there will be a speech contest. Let's enroll ourselves. I can't take a part in speech contest. What can I do? You can talk about many topics. No worries, I will be able to help you. Nah, kita bisa melihatnya di sini ya. Ada kata can't take a part. Itu bentuk incapability, yaitu saya tidak bisa bergabung. I can't take a part. Singkatan dari cannot. Kalau misalkan kita bisa gimana? Di situ teachernya bilang you can talk about many topics. Oke, you can talk about many topics. Kamu bisa berbicara tentang berbagai macam topik ya. Kemudian I will be able to help you. Saya akan bisa membantumu. I will be able to help you. Okay guys, that's all. If you still have questions, feel free to contact me.
Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya. And I hope this is very easy for you guys to memorize or to practice your English. Saya berharap ini akan menjadi sebuah kemudahan ya untuk kalian semua untuk bisa mempraktikkan bahasa Inggris kalian. Alright, thank you so much and see you later.